Iya, buka berarti sih. sih tadi nggak ada. Yang susah kan Oh alah deh, ini rusak yo. Ini termometer. Iya, jam tangan ada pasien punya. Ya. Jam Coba punya jam tangan tangan. lebih sih. Hidup kan? 3 buah. Motor 3 bulan. Kayaknya. Kemudian kertas tisu. Oh, buat cebok ya. Oh, anggap aja ada di sini. Kertas tisu, pen light, spot, Dek, ini kalau nyiapin kayak gitu. Terus? botol cebok, refleks hammer, guard putala, spatelida, sarung tangan 2 pasang, bengkok, perlak dandu, Anggap aja. kemudian kasa steril, kapas vulva hygiene, kom kecil, timbangan badan, Timbangan badan. itu di bawah. Oh, di bawah. APD, statur meter, timbangan badan dewasa, pantum vagina, sampah medis, non medis dan linen Ada sama medis non medis. 0,5. Ini. Sudah semua lah. Beritahu klien, jelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan fisik, kemudian atur posisi klien. Oke, ayo gimana sini? Nanti gue yang bener ya. Ibu, saya bidan Cindy yang bertugas pada hari ini yang akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Ibu mohon kerjasamanya. Ibu silakan berbaring. Khususnya gimana? Berikan tujuan dari pemeriksaan fisik juga. Tujuannya belum. Tujuannya Oh, sebenarnya saya akan melakukan selamat pagi Ibu Lersi, saya bidan Cindy yang bertugas siang ini. Saya akan memeriksa kondisi kesehatan Ibu secara menyeluruh. Bila nanti ada kendala ataupun masalah, nanti bisa diketahui secara dini. Ya paling lagi, ya nggak apa lah. Lanjut poin selanjutnya. Yang ketiga, persiapan lingkungan, menutup tirai, jendela dan pintu untuk menjaga privasi pasien. setelah itu kita persiapan lingkungan untuk tirai dan jendela untuk menjaga privasi pasien. Kemudian yang kelima, pelaksanaan. Yang pertama, ukur tinggi badan dan berat badan. Ayo lakukan. Persiapan diri dulu. Oh iya, persiapan diri. Persiapan diri. Ya sebelum persiapan nggak mau dipakai ya. Nih Ibu kasih tahu ya. Kalau misalnya kalian nanti bilang sambil dipakai sini, jadi biar efektif. Kalau di lahan, kalau misalnya pemeriksaan secara menyeluruh, soalnya kalau misalnya yang plastik kayak gini, biasanya itu pakai ketika ada partus. Terus deh, ini deh minta tolong bentuk tinggi badan sama berat badan ya. Tinggi badan yang berat Coba badan. Ibu lihat, kalau ukur tinggi badan gimana? Itu nggak mengukur tinggi badan. Kakinya diluruskan. Terus? Tegak. Tumitnya nempel dinding ya. Ini berlaku untuk balita, ibu hamil, sembarang kalir pokoknya ya. Nempel dinding. Saya permisi ya Bu ya. Nempel nggak? Oke. Nempel dinding ya, tumit. Oke. Pandangan lurus ke depan. Tuh bener kayak gitu sih. Nah, wis, tarik. Itu yang tahan. Tingginya berapa? Tinggal ngurangi gitu loh, Dik. Diukur dulu 2 meter. Ada bawa meteran adik? 2 meter tuh seberapa? Ini nggak Bu? Iya, lanjut tuh. Dek, ada yang pakai ini bawa dek, nggak bisa itu nanti diangkat. Sampai 200. Dipelong sih. Anu ditempelin dek, tempelin. Tempel Nah, sini. 200. Lihat di bawah. Lagi. Kasih tahu ya, sudah 200 belum? Kayaknya harus panjang dulu. Sudah belum? Awas, pelan-pelan. Nah, wis, berarti segitu. Wis dek, angkat terus. Nah, terus baru ditempel di sini. Nah, udah kayak gini. Terus berarti lagi geser lagi, geser. Nah, tuh kamu sesuai ini. Tumit nempel. Pandangan ke depan. Berapa itu? 100. Tidak, masih bawah tidak mungkin lah si 2 meter. Tidak mungkin lah si 2 meter. Ini yang error ini. Perasaan dia lebih gampang jadi. Yang 162 tadi saya. Itu nita sedang tinggi itu sampai Iya. kayaknya yang depan. Kayak di lab tuh loh dia yang kayak tongkat. Iya Bu, Nah, kayak gitu. Tapi prinsip yang ngerti ya. Nggak ada. Tumit harus ada lantai, pandangan ke depan. Dan yang membaca tinggi badan yang harus dari depan.
Gitu ya. Jangan dari samping. Terkait tinggi badan sama berat badan. Mana Dek timbangannya? Sudah 0? Ya, Bu. Nah, itu. Nanti kalian kalau mau nimbang lagi harus dipastikan 0 dulu. Berapa sih berat badannya? 47. Nah, itu jangan dipegang Ibu Bidan. Nah, 48. Yes, oke. Pemeriksaan keadaan atau penampilan umum klien. Penampilan atau keadaan umum. Lakukan pemeriksaan keadaan atau penampilan umum klien. Mm-mm. Kemudian lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, ukur suhu badan. Dan penampilan umum. Yang lainnya sambil nyatet juga ya, sambil nyatet juga boleh. Keadaan yang penilaian umum. Satu, keadaan itu biasanya tuh nanti kalian cari sendiri lagi ya. Tapi yang biasanya terjadi adalah kompos mentis. Ya. Maksudnya kompos mentis itu apa, Bu Irma? Pasiennya sedari awal itu, ya Bu, ada yang bisa saya bantu dengan Ibu siapa ya? Kayak gitu. Terus pasiennya jawab, iya Bu Bidan, saya Lersi. Nah, itu berarti sudah kompos mentis. Karena bisa diajak Berbicara. komunikasi, ada responnya, kompos mentis kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian menemukan pasien yang eklamsi yang kejang, kalian tanya, Bu, namanya siapa Bu? Kayak gini. Nah, itu sudah nggak kompos mentis. Kalau misalnya Dek bayi itu agar skor ya Dek ya. Kalau Dek manusia itu namanya skor apa ya? Skor, pokoknya keadaan umumnya lah. Skornya itu kalau misalnya normal tuh sekitar 7 gitu. Nah, terus habis itu TTV bisa di suhu dulu nggak apa-apa karena suhu mungkin lama. Suhu dulu nih. Tapi sekarang biasa kok dilakukan. Biasanya suhu itu pakai termogan, jadi cepat. Kalian tau nggak termogan? Ya kayak itu Dek. Karet. Itu oral kan? Iya, Bu. Oral. Tapi jangan dimasukin mulut bergerak ya Lesi ya. Maksudnya udah nggak steril. Berarti dia mengukur suhu. Kan punya TTV kit kan Dek? TTV kit dikasih nggak dulu? Apa lagi? Suhu normalnya berapa manusia? 36,5 sampai 37,5. Terus? Habis itu hitung denyut nadi dan irama pernapasan klien. Denyut nadi. Yuk, denyut nadi gimana caranya? Cari yang berdenyut. Nah, itu dilepas dulu, Lersi. Pasti sulit denyut nadi. Denyut nadi 60 sampai 100. 60 sampai 9. Coba deh, Antara. dicari dulu. Kemudian Cara ngitungnya supaya cepat 15 detik dikalikan 4. Sudah teraba yang berdetak, berdenyut? Nah, selama 15 detik misalnya mendengarkannya 30 kali. Nah, tadi kan 60 sampai 100 ya. Kalau 30 dikalikan 4, 120 kebanyakan. 15. Nah, 15 kali. Paham nggak sih dia kenapa kalau 15 detik? Paham nggak? 15 detik dikalikan 4 kan 60 detik. jadi 1 menit. Jadinya 1 menit. Kalau kalian 1 menit begitu kan kelamaan. Yaudah 15 detik. Asalkan, nah ini dia ada asalkannya. Detaknya itu iramanya reguler. Ya. Jadi detak jantungnya normal itu bukan berarti detak jantungnya atau itu sama-sama normal. Yang nggak normal itu kalau yang aritmia. Aritmia itu maksudnya itu kan tidak berirama, jadi lah itu tak berirama. Biasanya orangnya punya sakit jantung. Jadi sambil dihitung sambil deg-degannya ini berirama apa enggak ya? Nah itu yang paling penting dari situ. Paham ya Dek ya? Berapa tadi kita nadinya, nadi normalnya? 60 sampai 100. Oke. Terus sekarang RR, respiratory rate, pernafasannya. Dilihat apanya? Pernafasan dadanya, ya. Coba Cindy melihat pernafasan dadanya Lersi. Dilihat. Gak usah dibuka, dilihat aja. Biasanya itu emang nggak begitu kelihatan deh. disertai dengan jam. Ya. Kalau pernafasan dada itu nggak pakai stetoskop deh, karena Jam. coba sih nilainya berapa? Pernafasan dada RR itu berapa normalnya? 16 sampai 24. 20. 20 apa 24? 24. Oh, 24. Oke, sekarang ulang.
macam-macam literatur deh. Tapi beda. Biasanya itu kalau misalnya orang asma tuh kelihatan banget itu deh. Tapi sering kan Nah itu pernafasan katanya. yang pas. Kayak gitu. Tapi dek sekarang lebih canggih lagi, nggak pakai begituan, pakai oximeter. Tahu nggak oximeter? Alat yang di kukunya untuk menghitung saturasi oksigen. Soalnya itu gini dek logikanya ya. Orang kalau misalnya kan pernah tau orang asma nggak sih yang susah nafas juga. Ada nggak sih orang yang susah nafas tapi nggak susah nafas gitu? Kan pasti usaha bernafasnya kan gitu kan. Nah itu kalau misalnya orang yang susah nafas pasti respiratory rate-nya tuh kelihatan banget kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita biasa-biasa kayak ini nggak terlalu kelihatan, itu bisa disiasati pakai oximeter. Kalau misalnya saturasi oksigen yang normal itu berarti 90-85 ke atas. Kalau udah kurang dari 80%, nah itu pasti dia sesak nafas. Kayak musim-musim COVID dulu itu loh dek. Nah itu pakai oximeter gitu. Ya. Jadi oke nggak boleh. Wes. Kelihatan nggak sih kalau kayak gitu? Nggak begitu kelihatan kan ya? Soalnya dia normal. Kalau misalnya orang dewasa, kalau nggak sesak nafas, nah itu agak susah memang. Tapi kalau di bayi berarti dari cuping hidungnya. Itu biasanya asli sih. Terus apa lagi deh? TTV, tanda-tanda vital. Ukur tekanan darah. Nah, tekanan darah. Ada tensi silakan dipakai tensinya. Tidak ada tensi. Pakai tensi. Ada tensinya. Ada bapak. Tensimeternya? Caranya tensi. Meskipun sudah banyak beredar tensi yang apa tuh? Yang otomatis harus bisa yang manual. Mau pakai stetoskop atau nggak stetoskop boleh, tapi direkomendasikan pakai stetoskop biar jelas. Dek, tanya, berarti tanda-tanda vital itu apa saja kah yang harus diperiksa? Ada berapa tanda-tanda vital? Ada 4 Bu. Yang pertama, Suhu, nadi, respirasi dan tekanan darah. respirasi sama tekanan darah. Oke. Oh, sih. Berarti kalian dapat tensi meter aja. Sudah bisa tensi? Sudah. Nah, nanti kalau ujian sama Bu Irma, Ibu Irma lihat bener-bener harus bisa nensi apa enggak. Karena malu kalau tenaga kesehatan nggak bisa nensi. Nanti di rumah belajar sama temennya. Infus saja bisa, masa nensi nggak bisa ya kan? Gampang. Sudah. Ya sampai buka ada pintu. Berapa? Yang untuk dengar. Nah, ini ya, silakan diamati ya. Sudah benar yang dilakukan oleh Cindy. Jadi, skop supaya lebih terdengar. Terus diletakkan di ini yang berdenyut. Nanti yang berdenyut. Itu yang pertamanya di 85, terus yang Terakhir? 65. Oh ya, sudah apa-apa. Kamu pusing apa sih? Rendah ya. Lexi kerasa nggak deg kayak gitu, kerasa nggak? Biasanya yang di tes itu pasti kerasa deg-degnya itu kerasa deh. Sistol diastolnya. Dek, sistol itu apa? Terus dek, habis TTV apa? Ukur tinggi badan dan berat badan sudah, kemudian lakukan pemeriksaan kepala dan leher. Oke, kepala dan leher. Yang pertama ya 85 ya. Yang kedua Berarti 85/65 ya. Tak ada 85. apa yang ada dari kepala kira-kira? Rambut ada ketum, kepalanya ada ketombe atau rambutnya sehat. Rambut yang sehat. Hitam. Nah, rambutnya hitam. Adanya benjolan. Iya, ada benjolan. Ya rambutnya bersih juga nggak apa-apa sih, bener. Terus sambil diraba deh kepalanya, diraba adakah bekas benjolan apa enggak? Takutnya ada kekerasan dalam rumah tangga. Siapa tuh ditonjok, benjol kepalanya, ditekan sakit.
atau mungkin ada tumor ya kan, nggak apa-apa. Diraba deh, diraba sini. Nah, diraba kepala dan leher. Ya. Apa deh leher poinnya? adanya kelenjar tidak pembengkakan. Kelenjar getah bening. Kita dulu deh, di sini loh. Ini bawahnya. Permisi ya, Kak Ayu ya, sini. Jadi kamu di depannya sini. Di sini, di kelenjar getah beningnya sini. Nah, kalau misalnya ada kelenjar getah beningnya itu misalnya ada ibunya lagi infeksi gitu ya, atau mungkin lagi sakit gak enak badan, itu pasti ada apa ya? Kelenjar itu apa sih bahasa Indonesianya itu kayak ada gumpalan gitu loh, Dek. Gumpalan di sekitar sini kelenjar bening. Terus sama, permisi menelan ya. Nah, ini kelenjar tiroid, paratiroid. Kelenjar tiroidnya. Ini kalau tidak ada Kelenjar gondokan, kan bisa ada orang yang gondokan kan. Nah, itu di leher. Terus sama sini. Permisi ya, Bu ya. Ini kelihatan bendungan vena jugularisnya siapa ya? Vena jugularisnya ya. Terus ini, saya permisi Bu ya, dan di sini. Ini ada vena jugularis. Nah, di daerah sini ya. Nggak ada bendungan vena jugularis itu. Jadi intinya ya, tak ulangi lagi ya, di daerah leher 1, kelenjar getah bening, nggak ada pembengkakan di daerah sekitar sini. Terus, Bu, tolong menelan Bu, tidak ada tahanan di kelenjar tiroidnya. Terus di sini, vena jugularisnya, tidak ada bendungan vena jugularis. Kalau misalnya ada bendungan di vena jugularis, Ibu takutnya itu punya gagal jantung, misalnya gitu. Tuh. Terus habis itu kepala, leher, terus Kemudian mata masih lengkap dan kesimetrisan mata, pupil, kornea, iris, konjungtiva, sklera. Kemudian amati dan palpasi kelopak mata atau palpebra. Lakukan tes ketajaman penglihatan dengan kartu Snelli. Snelli. Terus apa lagi, Dek? Ukur tekanan bola mata dengan tonometer. Lakukan tes lapang pandang. Kemudian di hidung. Itu mata dulu ya. Mata. Jadi gini, Dek. Kalau misalnya di mata, intinya itu 1. Lihat, kan berpasang-pasangan. Lihat mata teman kalian. Gak mungkin kalian lihat. Enggak usah malu-malu gitu, kayak apa aja. 1. Mata dilihat apanya? Matanya ada 2 apa 1? Ya. 3-nya tri. Iya kan? Enggak apa-apa loh. Memang kalau misalnya jumlahnya 2 memang dilihat. Matanya simetris apa enggak, ya kan? 2 itu dilihat ada sekret apa enggak. Belekan apa enggak itu maksudnya ada sekret apa enggak gitu. Konjungtiva. Terus, yang penting lagi tuh, diginiin matanya. Nah, itu lihat konjungtivanya. Bu lihat ke atas, Bu. Dua-duanya bisa ya. Nah, terus gini. Dek, lihat apa itu, perhatikan ya. Memeriksa itu bagian yang terjauh ke terdekat. Berarti yang mana dulu sini? Nah, yang situ. Bu silakan lihat ke atas, Bu. Nah, kalau misalnya pucat dimungkinkan ada anemia, tidak selalu anemia. Ya. Oh iya, punya Novi itu lumayan pucat ya. Kekurangan cairan. Bukan kekurangan cairan, Dek. Nah, sel darah merahnya kurang, KB-nya rendah. Udah, mata. Terus yang tadi katanya siapa ini? Atri. Tes ketajaman terus gak usah ya dia itu nanti di optik itu urusannya ya. Jadi kan ngerti gak sih di diagram Snellen itu loh yang A B C D dari jauh untuk satu mata, nah itu loh. Terus gak usah habis. Kuaiti sih. Nah, habis itu dari mata turun ke hidung. Kemudian hidung, amati tulang hidung dan posisi sekutu. Oh, wait, tunggu, ada yang kurang. Ambil center. Iya. Nah, refleks pupil. Kalau didekatkan, ada nggak nih? Center. Nyala nggak? Penlight. Aduh, error lagi. HP pinjam dong, HP-nya 1. Coba, kalau didekatkan cahaya pupilnya kira-kira gimana? Coba lihat sih. Buka mata. Mata bukan hidung. Mata. Oh, mata saya sama mata sendiri. Buka mata dulu, Lersi. Pusing kepalanya, Bu. Pusing. Ayo sini aja, nggak pusing, venenya aja dilihat deh. Tahu.
Mengecil cahaya pilihnya gimana? Mengecil apa membesar? Kalau didekatkan mengecil, kalau Kalau jauh cahayanya? Kita lihat mata hidung mas. kasih dekat terus kasih jauh. Beli mata deh. Kasih dekat, kasih dekat. kasih jauh. Ya, betul. Dua-duanya diperiksa ya, kiri dan kanan harus. Kiri dan kanan. Ya. Kemudian di hidung, amati tulang Ya, hidung. masih pakai hidung, Pak. Masih pakai hidung enggak? Kemudian di hidung, amati tulang hidung dan posisi septum nasi. Yang kedua, amati lubang hidung kalau perlu dengan spekulum. Spekulum hidung. Ada spekulum hidung. Coba lihat spekulum hidung. Enggak usah dimasukin enggak apa-apa. Ada, coba cek dulu deh. Ada spekulum hidung enggak? Enggak, dilihat hidungnya. Menggunakan sunlight. Bukan dari hidungnya mancung apa pesek ya? Lersi bilang mancung. Ya, Lersi mancung. Ada hidung tidak di dalam. Yang berikut di telinga, amati dan raba bentuk telinga, ukuran telinga dan ketegangan daun telinga. Kemudian amat sini telinga ya? Iya. Masih telinga ya? Telinga itu sekalian sebenarnya dicek gak apa-apa. Ada kerputa lah di situ. Ada. Coba. versi tutup mata. Tutup mata. Tutup mata Besi. Tutup mata Besi. Merem. Tutup aja apa-apa ini. Tidak ler. Kasih jauh lagi ini sampai sini. Tutup mata ler. Jauh. Ada di mana les? Sebelah mana? Nih. Ada di mana? Jangan buka mata dulu. Ulang. Jangan buka mata. Diam om ge. Tapi sebenarnya itu dia tuh gini loh nih. Lersi dia terus dia nyaut berarti dia nggak tuli lah intinya gitu. Oh. Sekarang tes ibu tahu deh tahu. Tutup mata. Korar serasa. Ada rasa kentang. Di mana Bu? Sebelah mana? Oh, ZAC. Berikut amati lubang telinga kalau perlu menggunakan otoskop dan lakukan tes pendengaran. Ya itu sudah. Kemudian mulut dan faring, amati keadaan bibir, keadaan gizi dan gigi, amati keadaan lidah, lakukan pemeriksaan rongga mulut menggunakan spatel lidah. Ada spatel, coba. Ada spatel tidak? Amati keadaan gigi. Tidak masuk tidak masuk utuh Ya, tidak masuk benar, tidak apa-apa deh. ilustrasi ya. Ditempelkan di pangkal lidah. Udah kayak Apa yang dilihat? Coba cek. Apa yang dilihat dari daerah mulut situ? Apa sih dia coba sebutkan? Tidak lidah. Iya di mulut dan Yang tadi kan merah muda. Karises, tau nggak karises? Karises itu juga apa sih? Kalau misalnya bahasa Jawa itu gigis itu loh, giginya coklat-coklat gitu loh dia. Karises itu bahaya buat ibu hamil, menandakan itu pengeroposan kalsiumnya. Jadi ibunya tuh kadar kalsiumnya itu rendah, akhirnya dia itu dari giginya itu dirombak kalsiumnya. Makanya ibu hamil harus ditambahkan kalsium. Karises. Oh, itu Lersi demam. Cocok lah berarti dia jadi pasien ya. Biar tiduran di situ. Satu, berarti yang dilihat apa, Dek? Dari daerah kebersihan gigi dan mulutnya ada tidaknya karises, ada tidaknya stomatitis. Tahu nggak stomatitis itu apa? Sariawan ya. Mulutnya, bibirnya pecah-pecah apa enggak gitu. Terus sama yang penting lagi, Dek. Nah, tonsil. Yang kalau misalnya kalian aman dulu tuh Dek, kan merah banget. Yang kayak indil-indil itu loh. Aduh, indil apa sih bahasa Indonesianya? Yang di tengah-tengah kayak lonceng itu loh, Dek. Nah, itu tonsil. Ada radang apa enggak? Kalau sampai ada radang tenggorokan pasti merah banget. Gatal tenggorokannya. Gitu ya. Coba itu sambil dikasih senter Dek biasanya. Pinjam senternya lagi. center Center. Coba dilihat tonsilnya, kelihatan nggak? Apakah ada radang di Lersi? Mangap Bu. angkat berat. Oh, ada di sini. ler. Apa? Yang berikut leher. Yang pertama amati darah posisi trakea, kelenjar tiroid. Kemudian dengarkan adakah perubahan suara dan mencari penyebabnya. Dan
raba adanya pembesaran kelenjar limfe, vena jugularis, lanjut nadi, karetis. Oh, ini tadi itu kan kalau dia bilangnya kepala dan leher. Jadi Biro bilang habis kepala ke leher. Ralat ya. Berarti tadi prinsipnya tuh head tuh dari kepala ke ujung kaki. Jadi rambut diselesaikan dulu, ke mata, ke hidung, ke mulut, baru ke leher. Leher apa tadi yang diperiksa? Amati dan raba posisi trakea, kelenjar tiroid. Ini deh, biar cepat dari situ. Kelenjar getah bening. Nah, terus Kemudian perubahan suara dan mencari itu penyebabnya. tiroid, kelenjar tiroid normal. Terus langsung ke vena jugularisnya. Ini, gitu deh. Seret. Nah, kayak gini. Nah, kalau nggak ada bendungan berarti nggak ada bendungan vena jugularis. Kemudian Habis ke leher, amati dan raba adanya pembesaran limfe, vena jugularis. sudah. Yang Habis ke leher. berikut, lakukan pemeriksaan payudara dan ketiak. Yang pertama, amati ukuran, bentuk dan posisi, perubahan warna, pembengkakan dan luka. Kemudian yang kedua, raba dan periksa daya benjolan, nyeri tekan dan sekret. Ini ada ini sebenarnya pakai pantung payudara ya. Iya, Bu. Kan tidak mungkin juga kalian dibuka-buka begitu. Nah, sekarang gini deh, Ibu tambahkan ya. Kalian kalau melakukan pemeriksaan fisik, konsep itu ada apa aja deh? Ada inspeksi, ada palpasi, perkusi, auskultasi ya. Kapan itu Bu saya harus melakukan itu? Ya pertama, misalnya ini kita di payudara, inspeksi. Inspeksi dulu. Dari payudara yang diinspeksi kira-kira apa logikanya? Melihat apa Simetris. Nah, payudara simetris atau tidak, jumlahnya berapa? Ya, lo itu penting deh. Siapa tahu pasien kalian kanker payudara, diangkat payudaranya sebelah. Loh, Bu, kok payudaranya tinggal satu, gak usah kaget. Kemana ini Bu? Dibawa bapaknya? Gak mungkin. Gak mungkin ya. Itu berarti, terus berarti kita pikirnya gini deh. Oh, ibunya punya penyakit kanker. Waspada nih, kita kasih konseling, gaya hidupnya gimana gitu ya. Jadi satu, inspeksi jumlah payudaranya 2, simetris atau tidak. Terus habis itu pembengkakan lebih itu kita raba ya. Habis diinspeksi, di palpasi, diraba payudaranya untuk menilai ada tidaknya benjolan. Itu penting banget loh Dek ya. Kalian bisa sadari tidak? Diajari sadari? Sudah pernah? Sudah Bu, diajarkan payudara sudah. Ya, sadari itu apa sih Dek? Sadari apa? Sadari. Kepanjangan dari apa itu? Singkatan dari apa? Sadari Dek, masa nggak tahu Dek? Sadari itu kepanjangan dari apa? Periksa payudara sendiri. Ketika kalian mau men, sebelum men itu disadari. Karena kalian pasti kan malu ya, jangan pegang-pegang punya aku, kan kamu punya sendiri gitu kan. Jadi kita periksa diri sendiri loh. Beneran deh, kalian ini kan perempuan. Kalau kalian itu mandi gitu ya, kan ada cermin tuh. Nggak apa-apa kan sendirian kalian di kamar mandi. Gini terus diraba, dilihat tuh di payudaranya itu ada benjolan atau tidak. Sirkuler ya, dari atas sini terus ke bawah. Makanya ini butuh pantung payudara. Bisa nggak pinjam pantung payudara? Nah,